Ya, Bapak Ibu sekalian, pada bab yang ke-9 dari materi kuliah kita, bab yang ke-7 tentang finalitas Kristus. Bab yang ke-8 kita membahas tentang, atau sesi ke-8 membahas mengenai kealahan Kristus, penegasan dari finalitas Kristus. Sekarang kita membahas mengenai finalitas kekristenan. Saya tidak menggunakan finalitas agama Kristen, enggak. Tapi kekristenan, istilah yang saya tetapkan, Christianity, tidak juga menyebabkan finalitas orang percaya, tidak. Tapi sengaja saya menetapkan istilah finalitas kekristenan, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang kemudian saya sampaikan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, finalitas kekristenan artinya tidak ada kekristenan yang lain. Ya, tidak ada kekristenan yang lain, tidak ada jalan, tidak ada bentuk komunitas yang lain, tidak ada komunitas Allah yang lain, tidak ada komunitas umat pilihan Allah yang lain, tidak ada. Yang ada hanya komunitas atau Christianity, yang adalah Christ community. Ini dengar baik. Mengapa saya mempertahankan kekristenan, bukan orang percaya, walaupun intinya orang percaya? Karena saya mau mengkaitkan dengan istilah Christ and Christian and Christianity. Itu yang saya tidak mau merujuk pada kekristenan, pada perilaku orang Kristen. Saya tidak mau merujuk kepada sisi gelap orang-orang Kristen yang menodai kekristenan. Tetapi saya menekankan tentang finalitas kekristenan yang berdasarkan finalitas Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, apakah dengan kita berkata tidak ada yang lain, lalu kita menjadi orang arogan, menjadi sombong? Tidak. Karena karena kekristenan ini bukan buatan manusia. Kalau kekristenan buatan gereja, buatan manusia, buatan bapak gereja, buatan Agustinus, buatan Calvin, patutlah gereja bangga, patutlah gereja menjadi arogan. Tetapi kekristenan ini adalah ciptaan Allah. Atau bahasanya didirikan, established by God. Dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan yayasan, bukan dengan undang-undang. Tetapi dengan karya Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. I'm going to show you. Kalimat itu. Apakah kita juga harus toleran? Pak, janganlah kasarkan keras sekali. Tidak ada yang lain. Kayaknya hanya Bapak aja yang ada. Yang lain semua tidak ada. Kan Pak, itu kan harus toleran Pak. Apa kita harus mentoleransikan yang kebenaran? Dalam hal apa kita mentoleransikan kebenaran? Bagi saya, yang kita toleransikan bukan kebenaran, tapi sikap kita kepada orang lain. Itulah toleransi. Keliru sekali orang toleransi lalu kita melunturkan kebenaran atau menyimpang kebenaran atau menyimpan kebenaran. Tidak boleh. Kebenaran itu jujur. Jangan pura-pura membuat hubungan yang lembut dan damai dengan orang lain, tapi dengan penuh kemunafikan. Tidak bisa itu munafik dengan sama. Nah, kita tidak mentoleransi kebenaran. Tapi kita mentoleransi sikap kita terhadap sesama. Jujur, saya punya A, kau punya B. Ya, saya tidak mau ubah dengan saya punya B1 dan kau punya B. Tidak begitu. Sikap saya kepada sama, sikap kemanusiaan. Dengar baik-baik. Sikap saya pada sama adalah sikap kemanusiaan. Saya menghormati manusianya dia. Dan saya juga tidak mau membuat tekanan-tekanan mempengaruhi dia. Bukan. Saya punya kefinalitasan tidak dalam rangka menjadi superioritas kepada orang lain. Maka saya tidak mau bertoleransi. Dalam pengertian mentoleransikan kebenaran. Tapi bahaya juga kalau kayaknya akhirnya saya ignorant. Udahlah, saya mau ignore, bisa dalam pengertian fundamentalisme, mau mengignore orang lain. Tidak pedulilah, saya satu-satunya, one and only. Lalu saya ignorant,
mengabaikan yang lain. Tentu tidak seperti itu. Tidak pula dalam pengertian saya mengignorkan kebenaranku. Saya mengabaikan kebenaranku. Demi saya memberi perhatian kepada sesamaku. Atau mengabaikan sesamaku dan mengabaikan kebenaranku. Tidak bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mulai dengan pendahuluan. Setiap agama memiliki jantung yang menjadi agamanya itu menjadi hidup, agamanya itu hidup, agama itu kuat, agama itu berpengaruh, agama itu tahu baik dan buruk. Karena ada yang namanya jantung. Jantung itu saya sebut dengan klaim finalitas. Ya, jantung itu saya sebut dengan klaim finalitas. Dan finalitas itu saya artikan dengan frase belief system. Sistem keyakinan. Apa artinya? Keyakinan yang unggul. Belief system. Keyakinan yang tersistem. Yang tidak mungkin ada lagi keraguan-raguan. Ada kepastian. Belief system itu adalah kepastian. Tidak mungkin orang berkata ada belief system. Tapi tidak ada kepastian. Dalam iman Kristen bertolak dari Alkitab. Sangat kuat dengan kepastian. Orang percaya pasti selamat. Orang yang selamat pasti bersekutu dengan Bapa di bumi dan di surga. Ada kepastian. Kenapa? Karena belief system. Sistem tidak punya kepastian. Maka yang ada, moga-moga insya Allah sekiranya apabila dan mungkin. Tetapi iman Kristen semua yang percaya pasti diselamatkan. Saat ini juga engkau berduduk, engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Ada kepastian, kepastian pemberitaan dan kepastian pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang namanya belief system. Kalau tidak punya belief system, tidak punya kepastian. Maka iman Kristen sangat kuat dengan belief system. Karena itu terungkap dari kepastian bertolak dari Alkitab. Kepastian from the Bible. Not kepastian sugestif. Ya, meyakinkan, memastikan diri sendiri. Secara sugestif. Tetapi kepastian karena Tuhan memastikan kita. Bapak Ibu, itu namanya klaim finalitas atau belief system. Agama manapun tanpa klaim finalitas. Dengar baik-baik, ini merupakan quote saya yang saya cantumkan di buku saya. Agama manapun tanpa klaim finalitas sama halnya dengan seekor domba tak berbulu. Apa artinya? Tidak memiliki daya tarik. Sama dengan seekor harimau kehilangan gigi dan cakarnya. Apa artinya? Tanpa daya juang. Seorang buta tanpa tongkat. Apa artinya? Tanpa arah. Seorang raja kehilangan mahkota tanpa otoritas. Itulah agama tanpa daya tarik, tanpa daya juang, tanpa arah, tanpa otoritas, kalau tidak ada finalitas. Tanpa finalitas, ya klaim finalitas teologis ya. Ini bukan finalitas rasional, bukan finalitas matematika, bukan finalitas ekonomi, bukan finalitas agama. Tapi ini finalitas pemikiran teologis, keimanan teologis. Itulah. Kalau tanpa finalitas, bahwa saya percaya hanya satu Allah, satu-satunya. Maka Bapak Ibu, kita tidak memiliki daya tarik. Kita tidak memiliki daya juang. Tidak memiliki arah dan tidak memiliki otoritas. Penting sekali adanya keyakinan mengenai finalitas. Nah, hanya ada orang ada agama memiliki finalitas, belief system. Tetapi lemahnya belief system atau klaim finalitas suatu agama akan terungkap pada cara-cara duniawi pemeluk agama tersebut. Agama yang kaya dengan kekerasan sebenarnya dia miskin. Ya, agama yang kaya dengan kekerasan menghujat agama lain, menghina agama lain, lalu juga membakar tempat ibadah agama lain, itu mengungkapkan belief system belief system orang-orang yang mengklaim agama tersebut adalah sistem yang lemah sekali. Maka dia menggunakan kekuatan fisik, menggunakan kekuatan ekonomi. Agama-agama yang gampang dimanipulasi,
dipolitisasi, diekonomisasi adalah agama yang miskin sistem kepercayaan. Bahkan bukan agama. Agama yang memiliki sistem, belief system yang kuat tidak mungkin melacurkan diri dengan kepentingan politik sosial, kepentingan politik saat. Tidak mungkin melacurkan diri dengan kepentingan ekonomi. Tidak mungkin. Agama itu bebas kepentingan ekonomi, bebas kepentingan militer, bebas kepentingan politik, bebas segala bentuk kepentingan. Itulah agama yang memiliki belief system yang kuat. Agama yang memiliki keyakinan dan klaim finalitas teologis yang sehat dan kuat. Bapak Ibu, yang melemah sistem atau belief systemnya akan jatuh pada upaya-upaya yang tidak berperi kemanusiaan, pemaksaan, suka menekan orang lain, menakut-nakuti teror itu karena tidak memiliki belief system yang kuat. Karena lemah, maka perlu ada penguatan ekonomi. Karena lemah, maka perlu ada penguatan politik. Perlu bergandeng tangan dengan orang-orang kuat di nasional. Baru agamanya kuat. Bagi saya ini mengungkapkan lemahnya sistem kepercayaannya. Belief system. Dan karena apa? Karena kedagingan. Semua ada pendeta, hamba Tuhan, semua hamba Tuhan, pelayan gereja. Yang kaya dengan kedagingan. Mengungkapkan lemahnya belief system mereka. Kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kuatnya belief system, klaim finalitas suatu agama tidak akan mengagamakan yang tidak seagama. Enggak perlu. Tidak perlu ada kristenisasi. Kristenisasi itu adalah sesuatu yang menjijikkan hati Tuhan. Allah tidak menghendaki kristenisasi. Ya, apalagi mengkristenkan negara Indonesia. Ya, apalagi mengkristenkan lembaga-lembaga pendidikan. Mengkristenkan kementerian-kementerian, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian apa dikristenkan. Itu bagi saya. Pertama, tidak beragama, karena agama kok dikerdilkan dengan politik, dengan bidang tertentu. Dan tidak manusiawi, tidak religius, dan tidak indonesiawi, dan tidak teologis. Tidak beradab. Ya, tidak beradab. Betul-betul. Kenapa? Agama kok dikerdilkan, agama kok dikecilkan untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang terbatas, untuk hal-hal yang sementara. Agama itu universal. Agama itu kemanusiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, kuatnya belief system. Suatu agama tidak akan mungkin mengagamakan orang lain. Tidak akan mungkin mengagamakan negara, bangsa, dan komunitas manapun. Tidak. Contoh yang tentang kristenisasi hanya menghasilkan jemaat palsu. Sama juga Hinduisasi, Budaisasi hanya menghasilkan orang-orang berkepercayaan Buddha dan Hindu yang palsu. Karena apa? Bagi saya, yang murni menjadi orang Hindu, yang murni menjadi orang Buddha tanpa kepentingan. Demikian pula, yang murni menjadi pengikut Kristus, orang percaya itu hanya mungkin karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus cara kerjanya kudus, bukan kudis. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan tipu daya, bukan dengan rayuan, bukan dengan umpan-umpan. Bukan sama sekali. Itu cara kerja Roh Kudus melalui gereja yang kudus dengan cara penginjilan yang kudus. Bapak Ibu sekalian. Klarifikasi sebelum kita lanjut, ada klarifikasi istilah. Penulis tidak menyetujui, Bapak Ibu sekalian, penulisan atau penyebutan istilah mayoritas, minoritas. Khususnya dalam konteks kemenyebutan agama. Karena istilah ini tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Istilah-istilah tersebut biasanya dipakai oleh masyarakat primitif. Mayoritas agama, minoritas agama, ini ciri-ciri masyarakat primitif yang mengandalkan mayoritas. Nah, itu manusia primitif. Dia mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik. Ya, istilah tersebut sesungguhnya istilah yang tidak patut digunakan kecuali dalam konteks pendidikan,
atau perusahaan, tetapi dalam konteks agama lalu mengklaim atau suku, bahaya. Ini minoritas, suku minoritas atau etnis minoritas. Ini benar-benar gambaran manusia primitif karena mengukur nilai orang pada jumlah. Ya, itu betul-betul primitif. Ya, mengukur kekuatan pada aspek kuantitas. Selain itu, dalam konteks keberagaman agama, istilah itu sangat syarat dengan muatan politik dan ekonomi. Karena biasanya yang namanya jumlah banyak akan dilirik oleh partai politik. Maka mereka akan sangat gampang dibayar. Siapa yang mengagung-agungkan jumlahnya walaupun lemah, walaupun tak berkualitas, yang penting banyak, akan dilirik oleh partai-partai dalam setting demokrasi. Ya, bisa membeli agama, bisa membeli pimpinan agama, dan bisa memperalat agama untuk kepentingan politik. Itulah yang saya katakan klarifikasi. Janganlah orang Indonesia menyebut agama-agama dengan dua kata, mayoritas, minoritas. Engkau mengungkapkan kekerdilanmu. Engkau menggambarkan keprimitifan. Karena sesungguhnya kualitas bangsa tidak diukur oleh banyaknya rakyat. Kualitas bangsa tidak diukur oleh banyaknya umat, bukan, tapi oleh bermutunya dan bermoralnya umat, bermutunya, berkualitasnya pendidikan, kompetensi, ability, keterampilan. Itulah kalau melihat konteks satu bangsa. Sama juga. Mutu agama tidak dilihat pada jumlah pemeluknya. Ya, jumlah pemeluknya, tetapi pada kualitas keagamaan yang nampak pada kualitas moral umatnya. Agama jumlah besar tapi moralitas makin tinggi, hanya mengungkapkan lemahnya dan lemahnya kualitas agama tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2. Ada kesenjangan klaim. Orang Kristen yang tinggal dalam konteks masyarakat berpenduduk lebih banyak. Saya nggak menyebut mayoritas ya. Berpenduduk lebih banyak jumlah penduduk agamanya. Seperti saya sekarang di Manado. Yang jumlah penduduknya lebih banyak orang Kristen. Nah, kecenderungan orang-orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah mayoritas, di tengah-tengah jumlah penduduk agama banyak, ya, tidak begitu bergairah atau bersemangat membicarakan topik finalitas kekristenan. Kecuali hanya sekedar memamerkannya. Oh, kami banyak nih. Orang Kristen Minahasa ini banyak orangnya. Itu hanya memamerkan. Tapi bicara mengenai isi kekristenan. Ya, bahkan membicarakan mengenai jantung kekristenan. Ya, hanya hiasan, hanya pamer, tapi tidak menggumuli secara serius. Ya, itu nampak pada hidupnya. Hal ini disebabkan oleh karena mereka merasa aman, tanpa tekanan, bahkan sebaliknya mereka lah yang justru cenderung menekan kelompok-kelompok yang jumlah pemeluknya lebih sedikit. Ya, seperti orang-orang Kristen di kantong lebih banyak orang Kristennya daripada orang beragama lain. Ya, Bapak Ibu, ini klaim yang kesenjangan yang saya kemukakan. Nah, yang berikut, di sisi lain, sebagian orang Kristen yang tinggal sebagai kelompok yang lebih kecil jumlahnya, seperti di Jember, dengan konteks masyarakat majemuk agamanya, topik-topik tentang finalitas kekristenan yang berangkat dari finalitas Kristus, ini dianggap topik yang sangat menghebohkan. Kenapa? Karena bisa membangunkan singa yang sedang tidur. Atau mengundang kemarahan orang beragama yang bukan Kristen. Dan menimbulkan konflik horizontal, apalagi kekristenan sebagai kelompok kecil dalam jumlahnya atau numberiknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita melangkah pada, tadi kan transisi ya, ada pendahuluan, pemaparan masalah, baru kita ke memperjelas persoalan mengenai finalitas agama.
persoalan yang mempersoalkan finalitas agama. Dua ekstrim beragama yang lemah. Satu, tanpa memiliki atau miskin klaim finalitas. Belief sistemnya lemah. Dan biasanya mereka itu adalah orang beragama abangan. Atau orang beragama Kristen agama abangan. Asal-asal agama aja. Hanya nempel aja agama. Agama itu hanya nempel di KTP. Dan mereka memang toleran. Mereka itu terbuka dengan semua agama lain. Toleran karena lemah. Nah yang kedua, kelompok memiliki klaim finalitas yang lemah. Beragama fanatik. Ya. Wah, mereka sangat-sangat mengklaim diri. Mereka lah yang benar, mereka memiliki Allah, yang lain tidak, mereka memiliki. Dan biasanya itu nampak pada memamerkan diri kepada pihak lain. Ya, bahkan juga mereka bersikap lebih superioritas secara sosial kepada orang-orang beragama lain. Inilah yang saya sebut dengan dua ekstrim beragama yang lemah. Ini kedua-duanya lemah. Termasuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Allah, agama, namun membuat tindakan-tindakan yang menghakimi sesama warga negara Indonesia dengan cara-cara kekerasan atau ancaman. Ini mengungkapkan lemahnya agama, bukan agamanya yang lemah, lemahnya mereka beragama, atau sebaliknya kompromi, oke, terima siapa saja, ya lembut, oke saja, toleran, dan juga nasionalis, tetapi karena mengungkapkan lemahnya keyakinannya pada agamanya. Ini dua-dua palsu. Nggak jujur dua-dua. Yang satu rakus, yang satu munafik. Bapak Ibu. Sebenarnya klaim finalitas agama adalah daya tarik, daya dorong, daya juang, daya tahan. Ya, terhadap penyimpangan, klaim finalitas agama akan menolong. Oh no, jangan menyimpang. Mari pertahankan. Klaim itu yang membuat kita daya tahan. Dan juga daya kontrol. Lihat evaluasi. Jaga kemurnian agama. Tidak mau melunturkan agama demi melenturkan hubungan yang sama. Tidak mau melunturkan iman demi membuat lentur hubungan yang sama. Tidak. Karena hubungan sama itu normal saja. Enggak usah dibuat-buat. Ya, enggak usah munafik dengan pakai topeng-topeng haleluya, topeng-topeng damai. Bagi saya, sikap benar kepada Allah di agama masing-masing harus terbaca pada sikap benar kepada sesama, tanpa kemunafikan dan tanpa kekerasan. Kalau ada kemunafikan pasti ada kekerasan, kalau ada kekerasan pasti ada kemunafikan. Dan itu semua palsu. Tapi kelihatannya orang-orang saleh di tengah jalan. Sayang, klaim finalitas banyak disalah mengerti. Ya, satu, menjadi fanatik fundamentalis, eksklusif, mau dunia sendiri. Biasanya orang seperti ini tidak suka memperjuangkan nasionalisme, tidak suka memperjuangkan kesatuan bangsa. Hanya mereka mau mengejar kesatuan kelompok mereka, dan ini adalah orang-orang egois dan orang-orang menyedihkan dan menjijikkan. Kenapa? Bagi saya orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak patut, tidak bersikap matang, dewasa, penuh sikap hatinya terlalu egois, hanya dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Ya, sehingga mengukur orang lain dengan diri sendiri. Ini bagi saya fanatis, fundamentalis. Orang kelompok seperti ini mengklaim finalitas yang timpang. Itu bukan begitu cara mengaku. Kalau bicara finalitas agama, harus finalitas teologis yang rohani sifatnya. Oh, agama kok rohani? Agama kan yang mendasar itu rohani, bukan rohana. Agama itu yang mendasar itu rohani, bukan duniawi. Oh, cara-cara duniawi. Beragama cara-cara duniawi.
Ini tidak beradab. Dan ini bukan orang beragama. Ini kotor sekali. Ya, tidak boleh ada fanatis, fundamentalis dalam agama. Karena itu penyimpangan agama. Mereka pura-pura seperti orang yang paling dekat dengan Tuhan. Pura-pura membela agama. Termasuk para pedebat-pedebat yang seolah-olah hebat membela agama Kristen. Dengan cara berdebat. Sorry, sarungkan pedangmu. Bukan begitu caranya. Lagi pula, kekristenan tidak perlu dibela. Alkitab nggak perlu dibela. Kebenaran nggak perlu dibela. Saudara yang belani. Dan saya pikir tidak perlu membela. Ya, tapi beritakanlah tanpa memaksa. Sampaikanlah kebenaran tanpa munafik. Tanpa wajah dua. Tanpa wajah tiga. Ya, yang kedua. Sayangnya klaim finalitas ini, kekristenan, dicurigai oleh sesama beragama. Yakni mereka yang lemah klaim finalitas, Kristen abangan, cenderung kompromi demi kesatuan yang palsu. Demi kedamaian yang palsu. Berapa lama dan berapa sering orang-orang membangun hubungan antar sama beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Dalam pertemuan-pertemuan itu. Ya, berapa banyak dan berapa sering orang hanya munafik. Waktu mereka di agama mereka berteriak kuat-kuat, agak menghina agama itu. Waktu bertemu, haleluya, salam, shalom, salam. Itu kemunafikan bertebaran. Nah, kenapa? Karena tidak ada klaim finalitas yang murni. Yang ada anti finalitas, yang ada finalitas yang tidak final. Karena timpang. Yang ketiga, ditolak oleh para ilmuwan agama karena mengandung paham, khususnya mereka-mereka yang menganut paham pluralisme agama. Pluralisme agama, saya bedakan, saya tidak bicara pluralitas agama. Saya orang yang menghormati semua orang beragama berbeda. Karena itu naturnya manusia. Itu namanya pluralitas. Berbeda agama kepercayaan, enggak harus membedakan. Wajar saja. Teman kuliah, teman diskusi, teman apa untuk kebangsaan. Orang-orang beragama lain. Dan enggak perlu untuk harus pluralisme. Nah, pluralisme ini pura-pura munafik gitu. Pluralisme agama Islam, Hindu, Buddha pura-pura. Kenapa? Dia simpan keunikannya, dia simpan finalitasnya, dia sembunyikan, baru dia bertemu dengan orang beragama lain. Dia tinggal menggunakan hal-hal yang netral, yang damai, tapi palsu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah plural. Saya sudah membongkarnya sejak tahun 2003, 2004, 2005. Tatkala buku Teologi Abu-Abu dipublish pertama kali pada masa itu. Teologi Abu-Abu sama dengan pluralisme agama. Agama-agama dibuat berpura-pura damai. Ya, bahkan sangat menyedihkan. Pluralisme agama rela menyangkal jantung, menyangkal Injil, menyuruh agama Islam, Hindu, Buddha, tolong tanggalkan kehebatan, keunikanmu masing-masing supaya bisa bertemu. Bagi saya ini kemunafikan tingkat agama palsu. Ya. 4. Klaim finalitas agama ini, dimusuhi oleh para pejuang kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Kenapa? Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kemanusiaan, ya, tapi kemudian gampang mengkompromikan kebenaran. Yang mereka sebenarnya, biarpun mereka beragama, tapi sebenarnya mereka humanis. Agama itu hanyalah urusan rohani pribadi mereka. Tapi lebih banyak agama yang mereka jadikan kekuatan untuk lebih hanya ke humanisme. Ada pernyataan-pernyataan begini. Orang beragama itu harus humanis. Ya, satu sisi. Tidak usah harus begitu. Kalau saya, orang beragama itu sikap kepada Allah melalui di dalam agamanya itu menghormati Allah.
sama terbaca pada sikap menghormati manusia, kemanusiaan. Jadi jangan kita membuat split, membuat dua wajah. Ini munafik dan tidak patut. Bapak Ibu sekalian, seperti ada perjuangan kemanusiaan karena memperjuangkan human right, hak asasi. Saya tidak membenci LGBT. Saya tidak anti LGBT. Ya. Oh, namanya sesama manusia, mereka pun manusia. Tetapi saya sungguh-sungguh tidak mau ada penyimpangan yang direstui demi kemanusiaan. Kan tidak boleh. Bagaimana laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan tidur dengan perempuan? Bagi saya ini tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam kitab-kitab agama lama manapun. Artinya, kebenaran universal tidak mengakuinya. Tidak mengakui itu. Semua agama tidak menyetujui hubungan seks perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Apa artinya sekali lagi? Bukan kebenaran universal. Berarti itu penyimpangan. Nah, kalau ada orientasi saja, dia ada kecenderungannya, saya tidak berkatakan apa. Yang saya pikir semua orang normal mengakui ya hal-hal penyimpangan sampai pada tindakan perilaku LGBT. Ya, lesbian, biseksual, transgender, ya, homoseksual sebenarnya. Itu kalau orientasi, siapa yang berhak menghakimi mereka? Tapi kalau sudah jelas-jelas perilaku tidak bisa. Saya Alkitab menjelaskan dosa seksual, dosa perzinahan, percabulan, perempuan bersenggama dengan perempuan, laki-laki bersenggama dengan laki-laki. Ini percabulan. Jangan demi perjuangan kemanusiaan lalu kita melunturkan moral dan agama. Ini yang sedang berlaku di Indonesia. Saya baru nonton video, saya tidak menyebut siapa yang bicara itu. Ya, tidak ada juga, nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh benci LGBT, tidak boleh menolak LGBT. Harus menolong yang benar, bukan menolong yang tidak benar. Seperti sejumlah pendeta menolong tidak benar, yaitu menyetujulah mereka. Enggak, tetapi seperti di buku saya kan, teologi gender dan seksualitas. Harus menolong. Bukan mengatakan, kamu enggak apa-apa, kamu sehat kok, kamu normal. Ini kalimat-kalimat pendeta penipu itu. Kamu sehat kok, kamu normal kok. Kalau kamu suka sesama laki-laki, kamu normal. Ini tidak benar, ini penipuan. Nah, jangan demi kemanusiaan. Oke, inilah klaim finalitas tidak disukai oleh banyak orang. Yang disukai oleh mereka itu kepalsuan, pura-pura damai. Ya, klaim finalitas menyebabkan agama dibenci. Mari kita perhatikan. Mengapa kekristenan dibenci? Karena finalitasnya yang indah dan yang kuat. Kekristenan dibenci oleh dunia karena finalitasnya. Kalau hanya karena kelakuan orang Kristen, lalu orang lain membenci, ya itu sama juga. Di banyak agama ada oknum-oknum yang hidupnya tidak baik, dibenci tidak disukai oleh orang lain. Tetapi kekristenan dibenci karena finalitasnya. Mari kita perhatikan. Lemahnya klaim finalitas agama tertentu melahirkan sikap agresif, aktif. Biasanya seperti yang saya utarakan tadi. Orang-orang beragama, bukan agamanya yang lemah. Klaim keyakinannya lemah terhadap agamanya. Lemah. Maka cenderung menghasilkan sikap agresif, aktif. Menyerang yang kuat. Enggak menyerang yang lemah. Mereka tidak menyerang sesama yang lemah. Mereka akan menyerang sistem, belief system yang kuat. Klaim finalitas yang kuat. Itulah. Nah, kuatnya klaim finalitas agama tertentu melahirkan sikap agresif pasif. Dia agresif. Kenapa? Tapi pasif. Kenapa? Dia diserang.
diserang yang lemah. Yang lemah menyerang yang kuat dengan cara-cara paksaan ekonomi, politik, militer. Karena yang kuat sistem kepercayaannya, sistem belief sistemnya yang final tidak akan menggunakan cara-cara duniawi, daging, cara-cara politik, tidak akan menggunakan. Pada waktu dia menggunakan politik, ekonomi, cara-cara kekerasan, dia sudah duniawi dan mengungkapkan lemahnya sistem kepercayaannya. Lemahnya klaim finalitasnya terhadap agamanya. Untuk itu kita diajak berpikir mengenai 4 alasan kekristenan dibenci. Mari kita perhatikan. 4 alasan orang Kristen dibenci dunia. Ya, 1. Alasan filosofis. Karena dalam kekristenan sangat kuat otentisitasnya, keasliannya. Ya, Alkitab yang asli, keyakinan kepada pribadi, kepada Allah yang asli karena Alkitab. Kalau Alkitab yang asli, pasti Allah yang dipercayai melalui Alkitab ini pasti asli. Ya, karena Alkitab ini menyangkut otentisitas. Ya, walaupun ada orang berkata dipalsukan abad 4, abad berapa, Alkitab itu hasil konsili Nicea, itu sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, keliru, tidak sesuai, tidak ada bukti, hanya dugaan-dugaan saja. Ya, itu namanya hipotesis yang hipnotis. Hipotesis yang menghipnotis orang. Ya, otentisitas. Nah, keotentisitasan iman Kristen juga mengungkapkan keunggulan, dan itulah yang namanya finalitas. Ya, pada waktu finalitas dideklarasikan, disampaikan, diajarkan, diberitakan, pada saat yang sama maka terbukalah kepalsuan. Orang-orang lain, muncullah lalang, muncullah kambing, terungkap lalang. Oh, ini bukan lawannya gandum. Kambing lawannya domba. Muncullah lalang. Jadi saya berkali-kali mengatakan, kita berapologetika tidak perlu dan tidak boleh mencari kesalahan agama Islam. Tidak boleh mencari-cari kesalahan agama Hindu, Buddha. Tidak boleh mencari kesalahan orang-orang yang kita anggap musuh. Siapa juga yang kita anggap musuh? Tidak boleh, itu tidak beradab. Dan tidak apologetis. Dan tidak sesuai dengan cara kerja kebenaran. Kenapa? Kebenaran yang diberitakan, maka dengan sendirinya muncul kepalsuan. Kebenaran disampaikan, maka semua yang tidak benar tersingkap. Jadi tidak perlu mencari-cari kesalahan orang atau kesalahan agama-agama lain. Bagaimana mungkin membuka Alkitab, cari-cari kesalahan dalam tulisan Taurat. Oh, ini salah. Ini satu perbuatan yang benar-benar primitif. Tidak berpendidikan, karena bukan begitu. Bukan begitu caranya. Ya, Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya kekristenan dibenci. Karena satu. Karena memiliki klaim keunggulan dan otentisitas. Yang mengungkapkan finalitas yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan justru dia dibenci. Karena tatkala dia diberitakan, diajarkan. Semua yang palsu, semua yang kurang. Marah, benci. Yang kedua, secara sosiologis. Karena Kristen adalah domba yang tulus. Yang asli ya. Tulus dan asli. Maka dia dimusuhi oleh yang palsu. Saya yakin ya. Yang palsu pasti memusuhi yang asli. Tidak pernah ada yang asli memusuhi yang palsu. Lucu. Tidak pernah. Kalau engkau menganggap dirimu asli, bagaimana mungkin engkau memusuhi yang kau anggap palsu? Kalau kau anggap bahwa kau asli, murni, itu nampak pada sikapmu kepada yang adalah musuhmu atau yang musuhimu. Ya. Seperti kisah Cinderella. Ya, dimusuhi oleh
yang palsu. Cinderella itu punya ayah yang kemudian mamanya meninggal. Lalu papanya menikah lagi dengan seorang ibu yang sudah punya 2-3 anak. Makalah lalu ayahnya kemudian meninggal. Maka ibu tirinya ini dan kakak atau saudara tirinya itu kemudian mengontrol rumah yang milik ayahnya dan milik dia. Ya, tetapi yang kemudian karena ibu tirinya dan karena saudara tirinya menguasai rumah itu, sehingga anak ini yang satu orang jumlahnya sedikit dikuasai oleh jumlah banyak. Ya, dianiaya, dipekerjakan dengan cara kasar, dan yang lain happy yaya dan berpesta pora. Itulah gambaran orang-orang beragama lain membenci yang tulus, membenci yang murni. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap diri tulus dan murni, jangan benci agama lain. Kalau saudara menganggap membenci agama lain, menggambarkan saudara nggak tulus, saudara nggak lulus, ya saudara palsu. Marilah buktikan kalau saudara adalah orang beragama murni kepada agamamu. Maka tidak ada kebencian pada sesama. Tapi kalau ada kebencian, kemarahan, tekanan, mengungkapkan kepalsuan imanmu kepada agama. Agamamu nggak palsu, tapi kamulah yang memalsukan diri dan kamulah yang palsu beragama karena kekerasan. Nah, yang ketiga, alasan psikologis. Kenapa orang Kristen dibenci? Karena dunia iri hati dengan kelebihan iman Kristen. Yang bicara pasti ke surga, kuasa Allah, ya bicara mengenai kepastian. Alkitab temanya kepastian. Ya, Alkitab ini pun satu alasan filosofis yang tadi saya kurang bahas. Mengapa secara filosofis orang Kristen dibenci? Karena dalam kekristenan Alkitab penuh dengan kepastian. Kepastian mengungkapkan mengenai kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya kebenaran yang diklaim oleh agama. Dan orang percaya mengklaim Alkitab adalah firman Allah, kebenaran mutlak dan pasti. Kalau moga-moga, ya semoga itu tidak ada kepastian. Ya, Bapak-Ibu. Nah, karena iri hati, maka orang-orang seperti kisah bawang merah dan bawang putih. Ya, bawang merah ini menekan bawang putih. Karena memang bawang merah iri hati dengan bawang putih. Kenapa? Karena memang bawang putih kan lebih mahal dari bawang merah ya. Di Malaysia gimana? Pastilah. Bawang putih itu lebih mahal toh dari bawang merah. Oh pasti. Apalagi bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal itu lebih mahal. Nah begitulah gambarannya bahwa bawang merah itu iri hati dengan bawang putih. Maka kecenderungannya orang yang iri bisa mengharapkan kecelakaan kepada pihak yang diiri. Lagi pula bawang merah ini punya ibu kandung sama dengan Cinderella. Ada ibu tiri dan ada saudara tiri. Apa artinya? Kekuasaannya di rumah itu hampir tidak ada. Demikian pula dengan bawang merah dengan mamanya, mama merah. Bawang merah punya mama merah. Ya punya kekuasaan sehingga bawang putih tidak mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi. Ya, karena kelompoknya kelompok kecil. Dan itulah, tetapi disitulah letaknya mengapa orang percaya, orang Kristen dibenci. Yang keempat, alasan teologis. Mengapa orang Kristen dibenci? Karena sejak manusia pertama, Allah telah menetapkan permusuhan antara iblis dan keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Memang dari sononya, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka garis keturunan Tuhan Yesus Kristus dibenci.
garis keturunan seperti Habel, Kain yang membunuh Habel. Maka muncullah garis keturunan Kain, pembunuh atas nama agama. Ya, dan Kain terbunuh. Kenapa? Karena persembahannya berkenan kepada Allah. Sedangkan persembahan Kain bengkok, tak berkenan kepada Allah. Maka itulah caranya, itulah tandanya. Orang-orang yang beragama bengkok akan nampak pada sikap hidupnya bengkok. Kenapa? Karena memang persembahannya tidak berkenan pada Allah. Agamanya, agama pribadinya, bukan agamanya, bukan lembaga agamanya. Pribadinya sebagai beragama yang bengkok. Ya, walaupun agamanya mengajarkan yang lurus. Maka dia pun bengkok, tapi dia bengkok. Kenapa? Karena memang sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hanya dua bentuk agama. Agama bengkok dan agama lurus. Agama yang persembahannya berkenan kepada Allah dan agama yang persembahannya tidak berkenan kepada Allah. Itulah agama Kain dan itulah agama Habel. Agama Habel adalah agama korban. Dan agama Kain adalah agama yang mengorbankan orang beragama. Itulah. Lalu juga Tuhan Yesus menegaskan demikian. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Jadi, mengapa orang Kristen dibenci mengapa orang percaya yang Kristen yang murni dibenci? Karena memang itu satu suratan. Sudah kehendak bahwa konsekuensi. Bukan karena mereka membenci Stefri, bukan karena mereka membenci James, Yohanes, bukan. Tetapi karena nama Yesuslah. Itulah yang diungkapkan Tuhan Yesus, kamu akan dibenci oleh dunia karena namaku. Itulah alasan. Jadi kalau orang dibenci itu, orang Kristen dibenci itu oleh dunia, sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Nah, kesimpulan awal. Berdasarkan 4 pokok yang penulis kemukakan, maka sikap membenci kekristenan adalah hal yang wajar. Ya, tidak bisa dihindarkan. Pasti dialami oleh orang Kristen dan yang sungguh-sungguh Kristen. Dan saudara, pertanyaan saya begini. Sudahkah saudara dibenci? Ya, sudahkah saudara dibenci? Namun apabila orang Kristen dibenci orang beragama lain, itu barulah sikap, benar-benar sikap yang misalnya orang Kristen membenci orang beragama lain. Itulah orang yang benar-benar tidak waras dan tidak wajar. Kalau kita dibenci oleh orang beragama lain, wajar. Kalau kita membenci orang beragama lain, tidak wajar. Ini kesimpulan awal. Ya, sekali lagi. Orang Kristen, orang percaya yang membenci orang beragama lain, ini adalah sikap tidak wajar. Tetapi kalau orang beragama lain membenci orang percaya, orang Kristen, ini adalah hal yang wajar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Nah, sikap memusuhi atau membenci orang non-Kristen bukanlah sikap yang sesuai dengan hakikat kekristenan. Bertentangan dengan ajaran Alkitab, tidak sesuai dengan sikap Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah membalas kejahatan yang dialaminya, karena memang ia adalah Allah yang final. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah kekristenan yang final, kita pantas dibenci, pantas diperlakukan tidak benar, tidak, dan itu wajar. Tapi kalau kita yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan, dengan mengkristenkan mereka, kita tidak wajar. Tidak wajar. Nah, akhirnya ada argumentasi saya mengenai argumentasi kekristenan yang final. Kekristenan itu final atau finalitas kekristenan dengan argumentasi saya. Dan argumentasi saya ini diawali dengan presuposisi. 1. Kekristenan bukan sekedar organisasi agama, melainkan organisme agama. Tolong perhatikan. Kekristenan bukan sekedar organisasi agama. Melampaui
Karena kita adalah organisme Allah. Kenapa? Karena Allah yang menghidup, Allah yang mendirikan Bapa, Anak, Roh Kudus yang menebus orang-orang berdosa. Dan orang berdosa dikumpulkan dalam konteks rohani dan konteks kehidupan kekal. Maka kekristenan tidak hanya organisasi agama, melainkan organisme Allah. Ini istilah saya yang baru muncul hari ini. Belum pernah ada istilah organisme Allah. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan istilah ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Asal usul kekristenan adalah pada penyataan Allah. Hasil karya Allah Tritunggal. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah Bapa, ditebus oleh Allah Anak, dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Itulah sebabnya kita ini adalah organisme Allah. Bukan hanya organisasi agama, tapi juga adalah organisme agama. Bapak Ibu sekalian. Dan finalitas Kristus ya adalah finalitas kekristenan. Tanpa Christ sebagai hal yang final, tidak mungkin ada kekristenan yang final. Masih ada kekristenan yang lain, masih ada kelompok yang lain, masih ada komunitas yang lain. But Christianity is final because Christ is final. Karena itulah nama kekristenan, Kristen dari Christ, Kristus. Ya. Ada 4 argumentasi saya mengenai kekristenan yang final. 1. Argumentasi filosofis. Pertama, argumentasi filosofis bukan berarti ini yang utama. Kalau saya menempatkan filsafat di depan, bukan karena yang utama, melainkan karena itu adalah jalan pintu atau pintu masuk. Filosofi pintu masuk pada pemberitaan atau penjelasan. Bapak Ibu sekalian. Kebenaran itu bukan banyak tetapi satu. Bersumber dari satu Allah. Bukan hanya firman tetapi firman yang berpribadi. Firman pribadi Yesus. Bukan hanya firman agama. Tapi perkataan. Bukan hanya perkataan Yunani. Melainkan pribadi kebenaran. Dan Yesus mengatakan akulah kebenaran. Logos yang menjadi manusia. Pribadi Allah. Pribadi manusia. Dan dia pun menyatakan diri. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah yang hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi di sini. Argumentasi filosofisnya. Satu sumber, satu kebenaran. Dan itulah firman. Firman itu adalah firman yang berpribadi. Yang menjadi manusia. Pribadi Allah dan pribadi manusia. Dan itu dia pun menyatakan akulah kebenaran. Ini poin yang pertama. Nah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah logos. Dan logos itu adalah Allah. Dan dia adalah pencipta. Saya sudah utarakan tadi pada pembahasan bab 8 tentang kealahan Yesus. Inilah argumentasi pertama. Mengapa kekristenan itu adalah final. Kenapa? Karena Kristus yang adalah presaposisi kristenan adalah final. Christ is final. So that's why Christianity is final. 2. Argumentasi teologis. Finalitas Kristus adalah finalitas kekristenan. Bukanlah slogan sorgawi arogansi. Melainkan pernyataan teologis yang berasal dari Alkitab. Pernyataan teologis yang berasal dari Alkitab. Mari kita mulai. Kristus adalah pusat sejarah dunia. Ya, Kristus adalah pusat sejarah dunia. Maka orang-orang percaya kepada Kristus yang berada dalam konteks kekristenan, Christianity, gereja, mereka berada pun dalam pusat sejarah dunia. So, inilah. Karena itu, dia pusat filsafat A, filsafat B, filsafat Aristoteles, Plato, Anaxagorean bukanlah pusat sejarah dunia. Ya, teori-teori tabula rasa dari John Locke, teori-teori ilmuwan bukanlah pusat sejarah dunia.
Tetapi Kristus, firman Kristus, pusat sejarah dunia. Mari kita perhatikan. Sejak penciptaan, Kristus pencipta dan dia pusat penciptaan. Dan diciptakan untuk semua orang. Lalu kemudian penyataan khusus. Ya, ada penyataan umum dan penyataan khusus. Kristus itu penyataan khusus. Dan orang yang menerima penyataan khusus menjadi gereja. Nah, lalu perjanjian Allah. Kristus itu Allah. Kristus perjanjian orang percaya dan gereja. Ya, mari kita lihat benang merahnya. Selanjutnya, penebusan. Kalau orang yang percaya pada Kristus mengalami penebusan, maka disebut gereja dan Kristus. Kristen. Ya. Lalu penebusan itu melalui penyelamatan oleh karya Roh Kudus. Penebusan karya Yesus yang ditebus oleh Kristus diselamatkan, diaplikasikan oleh Roh Kudus. Ya. Dan Kristuslah yang diaplikasikan oleh Roh Kudus. Yang percaya pada Kristus, maka dia menjadi gereja, menjadi orang percaya atau Kristen. Lalu kemudian pemeteraian. Orang yang terima Injil, terima Kristus, maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan dalam Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam Kristus. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi percaya, gereja. Dan yang kemudian penyempurnaan. Waktu Tuhan datang kedua kali, Kristus datang kedua kali, adalah untuk menjemput orang-orang kudus. Gereja, kekristenan. Disinilah argumentasi saya. Ini argumentasi yang saya susun. Ya, yang saya sudah tuangkan dalam buku saya, Finalitas Kristus dan Kekristenan. Saya sudah lupa halaman berapa. Tapi ini yang saya susun. Bahwa argumentasi teologis mengapa Christianity is final. Tidak ada yang lain. Tidak ada bentuk kekristenan yang lain. Christianity yang pure according to yang didasarkan pada finalitas Kristus. Nah, 3. Argumentasi misiologis. Bapak Ibu sekalian. Semua orang diberikan mandat misi Allah untuk menguasai semua ciptaan. Yaitu semua manusia. Kejadian 3 ayat 24. Orang ini tidak mengenal agama. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Shinto, apa semua. Diberikan mandat oleh Allah. Mandat untuk menguasai seluruh ciptaan. Bukan mandat menguasai sesama ciptaan manusia. Namun dosa. Kejadian 3. Membuat manusia menjadi tidak bertanggung jawab dengan mandat tersebut. Ya. Allah memilih orang-orang pilihannya. Mulai Allah memilih Habel setelah Adam dan karena Habel persembahannya berkenan pada Tuhan. Maka Allah memilih Habel. Jangan dibalik ya. Allah memilih Habel. Maka persembahannya berkenan pada Tuhan. Bukan sebaliknya. Karena dia mempersembahkan yang berkenan pada Tuhan, maka Allah memilih dia. Ini salah fatal. Bukan Kristen. Tapi karena Allah memilih Habel, maka persembahan Habel dari kambing domba berkenan kepada Tuhan. Lalu Nuh. Ya, Allah memilih Nuh. Lepas dari kekurangan Nuh. Tapi dia adalah umat pilihan Allah. Karena dari Nuh muncullah Sem dan Yafet. Orang pilihan Allah. Ini gereja. Gereja tidak ada baru ada pada setelah Pentakosta. Gereja sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, yaitu orang pilihan Allah, umat Allah. Nah, setelah Sem dan Yafet muncul Abraham, orang pilihan. Muncul Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, nabi-nabi, rasul-rasul, orang percaya. Dan inilah mata rantai mengapa Christianity is final. Inilah ya mata rantai yang tidak pernah putus dari setelah Adam, yaitu Habel. Ya. Terus sampai pada gereja. Inilah yang saya tegaskan bahwa Christianity is final.
There's no others. Tidak ada bentuk-bentuk kekristenan seperti yang lain. Tidak ada kekristenan yang lain. Tidak ada yang menyerupai kekristenan. Tidak ada. Tidak ada yang lain. Komunitas manapun, atas nama label-label apapun, tidak ada yang lain. Karena mereka, kalau ada yang lain, mereka bukan pusat sejarah. Ya, coba perhatikan sejarah dunia. Itu sesuai dengan sejarah Alkitab. Dari penciptaan sampai Tuhan datang kedua kali. Ada kelompok-kelompok yang lain, tapi bukan pusat sejarah. Misalnya bangsa A, kalau di sini mulai sampai Israel. Lalu gereja, orang percaya itu Israel rohani. Itu mata rantai yang tidak putus. Inilah yang mengungkapkan bahwa orang percaya kekristenan adalah final satu-satunya. Dan klimaksnya yang ditugaskan untuk pekabaran Injil adalah orang percaya yang ada dalam kekristenan. Dalam Christianity, orang percaya. Itulah Bapak Ibu. Misi penebusan, penyelamatan hanya diamanatkan kepada gereja, kepada orang percaya dalam kekristenan. Bapak Ibu sekalian, hanya Allah yang mengutus gerejanya, agen tunggal misi Allah. Kalau mengenai misi Allah yang sifatnya umum untuk menguasai dunia ini dengan sains dan teknologi, itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 8, itu misi untuk semua orang. Tapi kan gagal dan tidak bertanggung jawab karena dosa. Maka itu perlu misi khusus, yaitu misi pemulihan, penebusan. Hanya diamanatkan kepada gereja, yaitu orang-orang percaya dalam Christian community. Terakhir, argumentasi historis. Mengapa kekristenan itu adalah final? Semua hasil pekerjaan Allah pasti dapat bertahan, bahkan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Kekristenan bukan ciptaan manusia, bukan hasil konsili gereja, melainkan hasil karya Allah Bapa yang memilih, hasil karya Allah Anak Allah yang menebus, dan hasil karya Roh Kudus yang memeteraikan orang percaya. Karena itu, ya, kekristenan orang percaya pasti bertahan dan mencapai maksud Tuhan dalam dunia. Dan inilah dalam konteks argumentasi historis. Bapak Ibu sekalian, komunitas yang didirikan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh manusia pasti akan hancur. Yang didirikan oleh manusia, berapa saja lembaga-lembaga manusia didirikan hancur. Tapi sampai sekarang gereja dihancur-hancurkan, tidak pernah hancur. Maka malahan makin kuat, makin bertambah. Coba perhatikan. Lembaga mana yang makin dibakar, makin didesak, makin dianiaya, makin kuat dan makin bertambah banyak, yaitu kekristenan, yaitu gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memang tidak menyamakan antara gereja dan kekristenan. Saya hanya mau menjelaskan bahwa Christ and Christianity. Saya tidak mau mengikuti penyimpangan-penyimpangan istilah orang lain. Saya mau menjaga kata kekristenan itu pure, murni. Ya, kekristenan itu pure, murni. Yaitu berbicara mengenai worldview dari Christ, Christianity. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi. Lembaga-lembaga yang didirikan oleh manusia sudah lama hilang, sudah lama berakhir. Ya, sudah lama berakhir. Tapi yang didirikan oleh Allah sendiri tidak mungkin berakhir sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena Dia pasti menjemput yang Dia dirikan, yang Dia adakan, yang Dia selamatkan, yang Dia pelihara, yang Dia pertahankan, yang Dia pakai, yang Dia jemput. Inilah keajaiban. Bapak Ibu, nah, tidak ada tekanan dan penganiayaan yang lebih besar kecuali dialami oleh orang Kristen.
Karena itu kalau ada komunis beragama lain bertahan sampai sekarang, selain karena izin Tuhan secara umum, juga karena tidak begitu mengalami tekanan, apalagi penghapusan seperti yang dialami oleh Kristen dari abad ke abad, dianiaya, dan dipinggirkan. Namun kekristenan bukan hanya makin bertahan, melainkan seperti ragi memengaruhi dunia, semakin dihambat, semakin merambat, semakin dibatasi, semakin kreatif, semakin ditekan, semakin menekan, semakin dianiaya, semakin rela mati. Itulah Christianity. Final. Semakin dianiaya, semakin dibunuh, semakin rela mati. Itulah Kristen. Bapak Ibu, inilah bukti historis mengenai finalitas kekristenan yang tidak mungkin pudar, apalagi hilang. Kekristenan dirancang dalam kekalahan oleh Allah, didirikan dalam sejarah oleh Kristus, dan dilahirkan dalam peristiwa Pentakosta oleh Roh Kudus. Diurapi, dilengkapi, dipakai, berkembang ke seluruh dunia. Dipelihara dan dibuat bertahan dalam segala bentuk tekanan. Di segala tempat dan waktu, di sepanjang waktu. Inilah finalitas kekristenan yang bergantung pada karya Roh Kudus. Implikasi terakhir, Bapak, kalau kita percaya, kita memiliki pemikiran yang kuat tentang finalitas kekristenan, maka apa implikasinya? Satu, kita akan hidup dengan kebanggaan rohani. Kenapa? Final. Kita akan hidup dalam kebanggaan rohani. Bukan kebanggaan lahiriah dan bukan kebanggaan suku, kebanggaan agama. Bukan. Kebanggaan rohani. Apa arti kebanggaan rohani? Makin menyembah Allah. Itu kebanggaan rohani. Makin memuja-muja Allah. Itu kebanggaan rohani. Kalau saudara memuja-muja gereja, memuja-muja orang, itu bukan kebanggaan rohani. Tapi ini istilah yang baru saya temukan juga. Kebanggaan rohani. Yaitu karena finalitas kekristenan. Dari finalitas Kristus, maka muncul kebanggaan rohani. Ya, kagum akan Allah. Wow, kenapa? I am final. My Christianity, my faith, my suffering is final. Semua yang berkenaan dengan kekristenan, karena Kristus adalah final. Oh alangkah itu kebanggaan rohani. Makin orang makin menyembah, makin mencari Allah, makin bergairah membaca Alkitab. Itulah kebanggaan rohani. Bapak Ibu, yang kedua, hidup bergairah mengenal Allah. Karena kebanggaan rohani, orang makin haus. Kenapa? Tidak mungkin dia tidak rajin. Karena dia tahu dia unggul. Biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai foto, ya, yang terbaik dari pengambilan fotonya, pasti sering dilihat. Oh, wajah Stefri, wajah Sandy, suka dilihat karena pengambilan cocok. Suka dilihat. Kalau Bapak Ibu benar-benar memiliki keyakinan mengenai finalitas Kristus dan juga menjadi dasar finalitas kekristenan, maka bangga rohani dan makin bergairah mengenal Dia yang sumber finalitas kekristenan. Dan juga akan bergairah melayani Tuhan. Bapak Ibu, mengapa orang tidak bergairah melayani Tuhan? Karena tidak memiliki klaim finalitas kekristenan. Gak ada kebanggaan. Maka tidak ada gairah melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan hanya karena jadwal, karena bayaran. Ya, Bapak Ibu, hanya karena saya mengajar, saya mengajar Bapak Ibu di ITI, saya tidak minta uang. Dan saya tidak ambil uang. Ini komitmen saya di ITI. Ya, ini kerinduan saya untuk menjadi teman belajar dari semua Bapak Ibu. Hanya itu saja kerinduan saya. Saya rindu lahir muncul orang-orang yang berapi-api untuk hidup demi kebenaran. Dan sangat disiplin dengan kebenaran. Dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh penuh kebanggaan. Dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang final. Jangan bicara-bicara yang tidak final. Itu bisa bicara oleh para ilmuwan.
Para ilmuwan hanya bicara yang tidak final. Tapi hamba Tuhan harus mengkhotbahkan hal-hal yang final. Karena itu yang utama dan utama. Nah itulah. Dan kita melayani hal-hal yang final. Hal-hal yang unggul. Bukan hal yang melayani cuci piring, lalu sapu, lap meja, kemudian bersihkan gereja. Betul boleh. Tapi itu bukan yang utama. Jemput jemaat dengan kendaraan. Boleh, tapi itu bukan yang utama. Yang utama, mempelajari Alkitab firman Allah, merumuskannya dengan hati yang berkobar-kobar, memberitakannya, mengajarkannya. Itu tugas utama dan tugas final. Enggak ada yang lain. Yang lain semua tambahan. Yang keempat, hidup bertahan dalam berbagai tekanan. Karena final. Karena kebanggaan rohani. Karena finalis Kristus. Yang menjadi finalis kekristenan. Melahirkan ketahanan. Wow. Silakan apapun makanya terjadi. Tadi kita ada gangguan, apa-apa lah diganggu. Jangan, oh Tuhan kenapa begini? Hanya gangguan signal, hanya gangguan internet kok sudah mulai. Oh Tuhan. Ya jangan memanjakan. Biarlah ada susah. Biar kita susah sedikit. Kenapa harus manja? Kenapa? Karena kita memberi klaim finalitas. Yang terakhir, hidup giat mencapai tujuan Tuhan. Wow, kita akan hidup giat mencapai tujuan Tuhan. Mari mengembangkan diri. Mari meningkatkan kecakapan berkhotbah. Meningkatkan kecakapan menggali secara eksegetis. Untuk apa? Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk kemajuan Injil diberitakan seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 12. Segala sesuatu untuk kemajuan Injil. Demikian ungkapan Paulus. Kesimpulan. Agama sosiologis, agama psikologis, agama antropologis, agama psikologis adalah upaya manusia meresponi hal-hal supernatural yang ada di sekitarnya demi pemenuhan kealpahan dalam diri manusia. Mereka mencari sesuatu yang kosong dengan agama psikologi, agama antropologis, agama saintis, hanya mencari yang kosong tapi tetap kosong melompong. Agama teologis adalah tindakan Allah mendatangi manusia. Bukan manusia mendatangi Allah. Allah mendatangi manusia. Yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal datang menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Itulah tindakan yang tidak ada di tempat yang lain. Ya, mendatang. Dan dia datang. Untuk apa? Dia tinggal di antara kita. Di antara kita yang berdosa. Yang dikuduskan oleh darahnya. Lalu kemudian kita akan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi maupun sampai kekekalan. Inilah finalitas Kristus yang menjadi dasar finalitas kekristenan. Bapak Ibu sekalian. Karena itu, klaim finalis ini adalah bersifat rohani. Tidak menstimulasi orang menjadi eksklusif, fanatis. Sebaliknya, menstimulasi orang menjadi orang yang beriman sesungguhnya, dinamis, jujur, tulus, ramah terhadap sesama manusia, dan menjadi giat dalam misi Tuhan yang final. Terima kasih. Bapak Ibu, sampai di sinilah penyajian materi yang ke-9. Saya kembalikan kepada moderator.